Ya karena bagi Partai Demokrat, AHY jauh-jauh lebih baik dibandingkan Gibran gitu. Jadi ya mereka kayak nggak rela kalau kemudian panggung debat itu Gibran bisa berdiri sendiri. Karena seharusnya AHY yang di sana. Selamat malam semuanya. Jelang debat Cawapres besok, ternyata masih ada beberapa kelompok yang coba mengubah format debat Cawapres dan bilang bahwa Cawapres itu nggak penting untuk debat sendiri. Karena yang namanya Cawapres itu seharusnya didampingi sama Capresnya. Nggak boleh Cawapres itu berdiri sendiri. Karena kalaupun nanti misalkan dia menang dan jadi, yang namanya Wapres itu cuma ban serep. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Partai Demokrat melalui Andi Arief. Menurut Andi Arief, yang namanya Cawapres itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kewenangan, nggak bisa tanda tangan, dan sebagainya. Karena memang fungsinya hanya standby kalau diberikan tugas. Ban serep. Ya saya nggak ngerti lah. Dari pernyataan-pernyataan Partai Demokrat memang akhir-akhir ini kita agak sulit memahami. Karena nampaknya apa yang disampaikan dengan tujuan yang diinginkan itu berbeda. Gitu. Bilangnya A, maunya Z gitu. Ini berbeda. Dan dari pernyataan Andi Arief atau Partai Demokrat ini, saya melihat ada 3 alasan atau ada 3 kemungkinan yang coba ingin dicapai oleh Partai Demokrat. Kemungkinan yang pertama, mungkin Andi Arief ini melihat bahwa Gibran itu memang gak akan bisa menguasai panggung. Dan ini berkaca kepada Pilkada tahun 2017 lalu, di mana AHY itu berantakan sekali di Pilkada 2017. Karena kalau cuma modal hafalan, itu nggak akan bisa untuk dibawa ke dalam panggung debat. Karena yang namanya debat itu ya butuh jam terbang, butuh pengalaman. Tidak cukup untuk kemudian diberikan masukan-masukan hanya dalam hitungan bulan atau bahkan ini hanya dalam hitungan hari. Itu nggak akan mempan untuk ngelawan lawan-lawannya yang memang terbiasa berdialog secara terbuka seperti Caimin atau Mahfud MD. Ya Caimin bagaimanapun dia adalah ketua partai, apalagi Mahfud MD yang pernah jadi anggota DPR, menteri, bahkan Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak akan bisa dilawan. Makanya kemudian Andi Arief merasa bahwa yang namanya debat Cawapres ini ya semestinya dia nggak berdiri sendiri, tapi didampingi oleh Capresnya. Kemungkinan yang kedua gitu ya, mungkin menurut Andi Arief atau Partai Demokrat, Gibran ini nggak layak untuk tampil. Ya karena bagi Partai Demokrat, AHY jauh-jauh lebih baik dibandingkan Gibran gitu. Jadi ya mereka kayak nggak rela kalau kemudian panggung debat itu Gibran bisa berdiri sendiri. Karena seharusnya AHY yang di sana. Ada tuh lagunya, AHY yang seharusnya di sana. Liriknya salah ya. Salah. Harusnya AHY yang di sana. Wah gitu. Makanya mungkin ada ketidakrelaan gitu. Jadi ya nggak usah debat Cawapres. Kalaupun ada ya tetap didampingi sama Prabowo gitu, supaya mungkin Demokrat supaya merasa tidak terlalu tidak terlalu kalah-kalah banget lah gitu. Atau kemungkinan yang ketiga, ini juga yang saya lihat di kawan-kawan partai koalisi, bagi Demokrat dan koalisinya, Gibran emang tidak sepenting itu. Emang nggak penting sama sekali. Bagi mereka, Gibran itu cuma ban serep gitu. Yang tugasnya hanya untuk meraih suara di Pilpres 2024. Dan setelah itu, selesai. Kalaupun misalkan mereka menang nantinya, kayaknya sih enggak. Ya, Gibran fungsinya hanya selesai ketika pencoblosan. Untuk meraih suara, supaya aparat pemerintah gitu ya, ada bantuan-bantuan dari pemerintah lewat BLT dan pengarahan-pengarahan oknum di bawah gitu kan. Cuma itu fungsinya. Tapi setelah berkuasa udah jadi ban serep. Dan ban serep yang paling baik adalah ban serep yang nggak pernah dipakai, yang terus di belakang. Nggak pernah dipakai.
Jadi ya mungkin dalam imajinasi koalisi Prabowo Gibran, Gibran ini hanya sebagai ban serep yang nanti kalau berkuasa dia akan disingkirkan atau dipinggirkan dan tidak diberikan jabatan apa-apa gitu. Dan mungkin bahkan bisa lebih buruk dibandingkan Ma'ruf Amin hari ini gitu. Karena di koalisi ini semuanya itu marah dan murka sebenarnya, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti misalkan Erlangga ingin jadi cawapres. Apalagi Erick Thohir, wah udah kemana-mana. Gitu kan. Udah jadi banser, udah upacara, udah pasang foto di ATM, di mana-mana lah. Jadi ini usaha-usaha yang dilakukan selama bertahun-tahun, akhirnya gagal gara-gara Gibran. Ini orang pasti nggak suka. Gitu. Apalagi AHY yang begitu yakinnya bahwa dia bisa maju sebagai cawapres. Karena dia adalah ketua partai dan di dalam banyak survei dia nomor 1 tuh. Cawapres dari ketua partai dia yang paling populer gitu ya. Tiba-tiba Gibran, wah. Ya sebenarnya mereka kayaknya nggak suka gitu. Makanya imajinasi para partai koalisi pendukung Prabowo Gibran, ya kalau ini sudah selesai dan mereka bisa menang, ya sudah. Gibran hanya jadi ban serep dan selebihnya itu akan dikuasai oleh kelompok-kelompok mereka sendiri gitu. Jadi semakin Gibran sedikit kerjanya semakin mereka bahagia. Ya karena kalau orang seperti Partai Demokrat dan AHY itu yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari oposisi atau melawan atau berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi, jelas tidak senang kalau sekarang anak presiden maju sebagai cawapres. Mereka nggak senang gitu. Ya cuma karena aturannya mengharuskan partai itu untuk mendukung, gitu kan? Jadinya mereka harus dukung, gitu. Ke Anies dia nggak bisa, karena Anies itu pengkhianat, karena mengambil Caimin sebagai cawapres, gitu kan? Kemudian ke PDI Perjuangan, itu mereka juga sebenarnya bisa, gitu ya. Ganjar sudah oke, PDI Perjuangan dalam struktur partainya juga sudah oke. Tapi ada satu permintaan yang ini susah untuk dikabulkan, yaitu pertemuan antara SBY dengan Ibu Mega. Sementara dari PDI Perjuangan merasa bahwa ya kan nggak nyambung kalau Ibu Mega dengan SBY karena bukan ketua umum gitu. Seharusnya Ibu Mega sama AHY, bukan sama SBY. Jadi ini yang kemudian katanya membuat ada masalah di sana. Tapi lebih dari itu, nampaknya keluarga Partai Demokrat ini jauh-jauh lebih tidak suka dengan kehadiran Gibran. Seandainya mereka bisa mengambil alih keputusan gitu atau mengubah keputusannya, kalau mereka punya waktu untuk mengambil keputusan baru, mungkin mereka akan keluar dari koalisi itu. Tapi ini karena hitungannya hitungan hari, gak ada waktu lagi, makanya kemudian mereka ya bertahan di sana. Gitu. Tapi pada prinsip dasar dari para koalisi partai ini sama-sama gak suka. Jadi ini yang kemudian bertolak belakang atau berseberangan dengan imajinasi relawan-relawan Jokowi atau para pendukung Jokowi, teman-teman saya yang berada di koalisi Prabowo Gibran. Imajinasi mereka berbeda. Kalau bagi partai koalisi ini harapannya Gibran jadi ban serep, tapi di para relawan Jokowi itu harapan mereka. Karena pada dasarnya mereka itu memang anti dengan Prabowo gitu kan. Mereka berharap bahwa Prabowo hanya bisa bertahan 2 tahun dan setelah itu selesai dan digantikan Gibran. Ya karena mereka yakin gitu, kesehatan Prabowo itu tidak baik-baik saja, ya mungkin waktunya cuma 2 tahun dan setelah itu ya check out atau selesai, karena katanya kalau stroke sekali lagi itu sudah almarhum gitu kan. Jadi ya mungkin mereka berpikir untuk itu. Mungkin juga ada skenario-skenario yang disiapkan kita nggak ngerti gitu ya. Ya mungkin bisa saja secara alamiah, misalkan sebagai presiden tugasnya banyak gitu ya, diberi tugas-tugas, diberikan beban-beban gitu ya, diberikan pekerjaan yang bikin stres, stroke gitu kan. Bisa saja gitu, apalagi di usia Prabowo yang sudah lansia. Jadi imajinasi dua kelompok ini antara para pendukung Jokowi yang anti dengan Prabowo pada dasarnya dan partai koalisi pendukung Prabowo yang anti dengan keluarga Jokowi, ini saling bertolak belakang. Sehingga kalau mereka jadi, ini kita nggak tahu negara ini akan dibawa kemana, karena para elitnya akan saling bertengkar satu sama lain. Dan ini yang meyakinkan saya bahwa
nampaknya memang Prabowo Gibran itu tidak ditakdirkan untuk menang, karena pada akhirnya kalau mereka yang menang itu akan membawa kehancuran. Karena kalau mereka menang, mereka akan berantem sendiri dan nggak ngurusi kita, warga atau masyarakat Indonesia. Sehingga dari sini kalau kita berprasangka baik kepada takdir Tuhan, saya sangat yakin bahwa yang menang adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Karena sejak awal niatnya benar, cara kerjanya benar, cara berpikirnya benar, para pendukung dan partai koalisinya punya visi misi yang sama dan tujuan-tujuan yang sama, dan tidak ada imajinasi untuk menyingkirkan satu sama lainnya. Kalau Prabowo kan ada imajinasi itu gitu. Kubu Gibran berpikir Prabowo 2 tahun udah check out, kubu Prabowo berpikir ya Gibran jadi ban serep. Saling bertolak belakang gitu. Tapi di Ganjar dan Pak Mahfud ini saling berbagi tugas, dan Pak Ganjar juga sudah menyampaikan secara terbuka bahwa Pak Mahfud akan diberikan tugas-tugas yang tidak bisa dihandle sendiri oleh Pak Ganjar sesuai dengan kemampuan Pak Mahfud, seperti misalkan penegakan hukum dan sebagainya. Jadi negara ini adalah negara yang secara permasalahannya masih cukup banyak dan perlu penyelesaian yang cepat, perlu gerak cepat, sehingga untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih maju dan unggul, memang pilihannya hanya Ganjar dan Pak Mahfud. Karena kalau yang lain berantem satu sama lain. Ya, semoga takdir Tuhan memberikan yang terbaik untuk negara ini, negara Indonesia yang kita cintai bersama-sama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.